Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Pak. Bagaimana kita kelas sudah masuk semua di dalam kelas? Sudah, Pak. Hadir semua? Hadir, Pak. Baik, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini ataupun pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan mengawali dengan doa. Nah, jadi kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ini silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, berkatilah kami agar kami bisa mengerti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami yang sesingkat ini. Sempurnakanlah dari kerajaan surga. Amin. Baik, anak-anak di belakang. Baik, masih ada semangat untuk belajar? Masih, Pak. Sebelum lagi kita akan juga memulai, maka kita akan menyanyikan lagu nasional karena ini materi yang kita pelajari. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Pak. Bagaimana kita kelas sudah masuk semua di dalam kelas? Sudah, Pak. Hadir semua? Hadir, Pak. Baik, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini ataupun pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan mengawali dengan doa. Nah, jadi kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ini silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, berkatilah kami agar kami bisa mengerti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami yang sesingkat ini. Sempurnakanlah dari kerajaan surga. Amin. Baik, anak-anak di belakang. Baik, masih ada semangat untuk belajar? Masih, Pak. Sebelum lagi kita akan juga memulai, maka kita akan menyanyikan lagu nasional karena ini materi yang kita pelajari adalah tentang Noah atau berkaitan dengan sejarah daripada kemerdekaan negara Indonesia. Baik, kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional? Saya Pak. Ya, silakan. Oke, kami ada satu sama. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita nyanyikan satu buah lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Bapak akan menanyakan, apakah kalian masih ingat materi kita di minggu yang lalu? Masih, Pak. Kira-kira apa yang materi kita pada minggu lalu? Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali. Berarti kalian ini sungguh-sungguh belajar untuk ilmu ya? Ya, baik. Ini ada materi kita pada hari ini tentang norma. Nah, jadi sebelum Bapak akan menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma, maka Bapak akan menanyakan kepada anak kami, apakah kalian bisa memberikan pengertian atau pendapat kalian tentang norma ini? Siapa yang bisa bilang ke anak kami? Ayo, silakan. Ya, silakan. Norma merupakan gambaran yang diinginkan baik atau tidaknya, sehingga gambaran yang baik perlu dihargai semestinya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat. Masih ada lagi di antara anak kami yang bisa memberikan pendapat tentang pengertian norma? Masih ada lagi? Tidak, Iya. Oke, baik. Nah, ini coba perhatikan ini di atas tentang materi daripada kita pada hari ini. Nah, ini coba perhatikan. Materi kita pada hari ini ada tentang pengertian norma seperti yang sudah kita singgung pada hari ini. Dan ada juga tentang macam-macam norma. Nah, jadi sebelum Bapak akan menjelaskan dan sebelum juga anak kami akan mengerjakan tentang tugas di sini, maka Bapak akan menyebutkan apa saja yang menjadi tujuan dari materi kita pada hari ini. Nah, ini coba perhatikan di atas. Perhatikan anak, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adalah yang pertama, siswa mampu mengenal macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan kritis. Itulah yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dengan berat. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menyajikan hasil analisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini anak, inilah yang menjadi dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang kita masuk pada pembelajaran yang harus kita kerjakan atau selesai pada hari ini. Nah, ini coba perhatikan di atas. Pengertian norma. Nah, ini yang dikatakan dengan atau pengertian yang sebenarnya dengan norma ini adalah aturan atau pedoman dalam tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Atau norma ini adalah merupakan dasar kita sebagai manusia untuk melakukan atau untuk melakukan yang terbaik antara sesama manusia, dan begitu juga di dalam sekolah, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini coba nanti perhatikan. Ini buat kami semua. Coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ini coba diperhatikan dan dianalisis apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, itu sangat bagus. Itu adalah siswa yang menyontek pada saat ujian atau ulangan. Yang berikutnya di gambar yang kedua, apa yang dilakukan oleh siswa di gambar tersebut? Bagus, pintar sekali. Yang berikutnya, gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini ada beberapa orang di sini. Lalu apa yang mereka lakukan? Berdoa.
apa yang dilakukan oleh seseorang yang berhadapan dengan Pak Polisi tersebut? Pelanggaran lalu lintas. Oke, baik anak-anak, ini karena sudah Bapak akan memberikan beberapa gambar ini di atas, maka Bapak juga akan mengharapkan kalian untuk lebih aktif untuk menyelesaikan dan memberikan pendapat tentang nanti hasil diskusi. Ini sesuai dengan kemarin Bapak telah membagi kelompok, ya kan? Ya. Mana kelompok 1 kemarin? Kelompok 2, ketiga, keempat. Oke. Baik anak, ini karena kemarin kita sudah membagi kelompok, maka untuk kelompok 1 ini langsung di sini, dan kelompok 2 di sini, kelompok ketiga di sini, dan kelompok yang terakhir adalah ke belakang. Kepada kami untuk mengambil ini sesuai gambar ini di atas. Ini masih anak kami akan menganalisis. Nah ini menganalisis. Silakan nanti untuk dikerjakan apa saja yang ada di gambar tersebut. Dari gambar yang pertama, apa saja norma yang dilanggar oleh gambar yang pertama. Coba ini gambar yang pertama. Norma apa yang dilakukan atau dilanggar oleh siswa tersebut. Yang kedua, di gambar yang kedua, norma apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Itu nanti yang menjadi tugas kalian. Makanya ini benar-benar kalian harus menganalisis atau memperhatikan gambar tersebut. Yang berikutnya, gambar yang ketiga adalah norma apa yang berlaku atau sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Dan yang terakhir, ini seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa ini sudah kita tahu bahwa ini adalah salah satu seseorang yang melanggar daripada peraturan berlaku daripada lalu lintas. Yang menjadi tugas kalian di sini adalah norma apa yang dilanggar oleh orang-orang yang berhadapan dengan Pak Polisi tersebut. Untuk anak-anak kami ini sesuai dengan yang RKP yang Bapak sudah bagikan, maka kalian kerjakan setiap kelompok. Dan setiap kelompok, contohnya kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya, dan kelompok yang lain akan memberikan masukan atau memberikan pertanyaan. Bagaimana anak-anak? Ada yang perlu kalian tanya tentang tugas yang Bapak berikan kepada kalian? Bagaimana? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Baik. Bapak akan memberikan waktu untuk mengerjakan selama 20 menit. Dan kalau ada yang masih kalian lakukan dengan tugas-tugas kalian, maka coba untuk didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Ya, kalau ada yang masih berlaku nanti ya, ini cuma berbicara sama Bapak. Ini aktif ya, aktif untuk menuliskan tugas kalian. Iya, Pak. Bagaimana kalau Bapak? Ada yang kalian masih ragukan? Tidak, Pak.
kelompok ya ini yang berlangsung untuk menyelesaikan ya, karena kelompok yang lain nanti akan memberikan masukan, pertanyaan, dan kelompok yang memperhatikan kalian langsung menjawab. Gimana, sudah selesai? Ya ini dikerjakan dengan baik ya. Iya, Pak. Karena setiap kelompok nanti Bapak akan memberikan nilai. Mana kelompok yang benar-benar menyelesaikan dengan baik. Bagaimana yang terkorban? Mas dulu. Gimana, sudah selesai? Belum? Oke, coba seperti itu kerjakan. Ada yang masih kurang? Tidak.
Tidak. Ini anaknya ini perlu nanti perhatikan kamu ya. Kalau apa saja yang dari kira-kira pelanggaran apa, di mana itu nanti terdapat di pelanggaran norma apa di situ. Coba diperhatikan. Karena setiap gambar yang ada itu di atas, seandainya itu tidak tepat dengan jawabannya, maka itu sudah salah. Nah ini, karena norma itu ada 4. Di antara norma yang keempat itu di mana termasuk gambar di atas. Itu sesuai dengan tugas kalian. Nah ini bicara masing-masing. Bagaimana sudah paham? Sudah paham. Ya kalau ada yang masih tidak mengerti, maka bisa ditanya sama Bapak di sini. Lihat tugas kalian setelah perlu itu cepat untuk diselesaikan. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan, ujian nomor malu, Bapak akan menjawab. Ada? Ya, Pak. Iya, ya silakan. Kenapa siswa tersebut melanggar peraturan? Ya, kenapa siswa tersebut di atas melanggar peraturan? Ya, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Karena siswa itu kurang belajar. Makanya Bapak Ibu guru itu setiap hari, setiap untuk menyampaikan materi bahwa anak-anak kami itu harus sungguh-sungguh untuk belajar, supaya tidak terjadi hal seperti itu. Karena kenapa? Tidak bisa menjawab pada saat ujian. Nah ini adalah salah satu siswa yang kurang belajar, kurang aktif. Nah ini makanya kepada anak kami semua ini jangan melakukan hal seperti di atas. Karena itu adalah melanggar daripada norma atau materi seperti yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana? Bagaimana caranya? Mengerti? Masih ada lagi? Mas, Pak. Ya silakan. Kenapa guru yang memberi teguran pada pelanggan itu? Ya bagus sekali. Kenapa guru membiarkan siswa yang menyontek seperti itu di atas? Nah, karena sebenarnya tentang norma ini ada juga norma yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau anak-anak kami memperhatikan seperti norma itu di atas, mungkin itu adalah termasuk pelanggaran norma apa? Norma apa? Kesusilaan. Nah ini, di mana norma kesusilaan itu adalah berasal dari hati kita sendiri. Nah ini, tanpa pengaruh atau diajak oleh orang lain. Jadi Bapak Guru di situ membiarkan anak tersebut menilai bagaimana siswa tersebut apakah benar-benar dia sudah sadar tentang
norma-norma itu atau masih belum. Nah, jadi seperti yang ada di atas itu masih belum mentaati daripada aturan-aturan norma. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara Bapak Ibu guru untuk menilai siswa. Nah ini, makanya Bapak Ibu guru pada saat menyampaikan materi terlebih pada saat ujian tersebut itu adalah adanya istilah penilaian sikap. Nah ini, berarti sesuai dengan gambar yang ada di atas adalah siswa itu telah melanggar norma, maka salah satu adalah penilaian kepada guru. Apakah siswa itu layak lagi diberikan arahan atau bimbingan atau bagaimana? Makanya kepada anak kami semua, ini jangan melakukan hal seperti di atas. Itu adalah termasuk pelanggaran norma. Nah, ini. Bagaimana penanya? Mengerti? Sangat bagus, terima kasih. Masih ada lagi? Tidak. Ya, kalau memang tidak ada, silakan untuk mengerjakan dari hasil kelompok kalian. Karena setiap kelompok yang akan mempresentasikan, maka kelompok yang lain akan memberikan masukan atau pertanyaan. Nah, makanya ini sungguh-sungguh untuk belajar. Jangan seperti yang terjadi tadi di gambar. Pada saat ujian menyontek sama tuannya. Nah, ini tidak bagus. Makanya setiap kelompok itu harus aktif semua. Jangan hanya ketua kelas yang aktif. Jangan hanya ketua kelas yang mempresentasikan. Silakan untuk mengerjakan setiap tugas kalian. Mengerjakan bersama. Bagaimana kelompok 4? Mengerti? Mengerti. Silakan untuk mengerjakan. Nah, ini jangan lupa ya, sesuai dengan gambar di atas bahwa sejak kelompok tadi Bapak sudah memberikan 3 soal dan soal itu tidak lari dengan norma-norma yang keempat tadi. Nah ini, jadi Bapak sengaja tidak menjelaskan itu semua karena itu adalah sebagai tugas kalian di setiap kelompok. Makanya tadi Bapak mengatakan itu harus benar-benar memperhatikan apa saja gambar yang sesuai tersebut, pelanggaran apa yang dia lakukan, termasuk norma di mana itu kesalahan yang dilakukan oleh di gambar ke-1 dan ke-4. Itulah tugas kalian. Nah, makanya setiap kelompok itu nanti harus benar-benar menjawab dengan benar, karena banyak masukan yang diberikan oleh teman-teman kalian. Jangan hanya asal-asal saja. Jangan hanya ketua kelas saja ya, ketua kelompok yang menyelesaikan. Semua harus aktif semua. Gimana kelompok 1? Sudah siap? Belum. Cepat ya. Karena ini masih banyak tugas lagi yang akan dikerjakan di besok lagi. Ini ya kepada anak kami kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau ada yang kurang paham, makanya kita berdiskusi membagi kelompok. Dan kalau memang tidak bisa mengambil suatu Akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang Oke. Ya baik, ini coba diperhatikan karena ini kelompok 1 sudah selesai untuk mengerjakan hasil daripada diskusi mereka. Dan untuk kepada anak kami kelompok 1 untuk mempresentasikan
hasil dari diskusi kalian. Dan kelompok 3, 2, 3, 4 untuk memberikan masukan atau pertanyaan kalau ada yang masih kurang paham tentang hasil dari diskusi kelompok 1. Pada anak kami kelompok 1 untuk bisa diperhatikan ke depan. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Hasil dari presentasi kami yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan norma? 2. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? 3. Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Jawaban yang telah kami diskusikan dari kelompok 1 yaitu jawaban nomor 1 adalah norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat digunakan sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jawaban nomor 2 yaitu norma diperlukan dalam masyarakat karena untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Jawaban nomor 3 yaitu proses terbentuknya norma dalam masyarakat terbentuk karena pada dasarnya setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Maka untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, baik, kepada kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4. Inilah kita sudah mendengar tadi mengenai tentang hasil kelompok 1. Jadi sekarang kelompok yang lain akan memberikan pertanyaan. Dan teman kelompok 4 sudah siap? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan tentang hasil daripada hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Ini pertanyaan dari kelompok berapa ini tadi kelompok? 3. Coba ulang. Ya, catat ya, ini kelompok 1. Coba ulang. Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Ya, bagaimana proses terbentuknya norma di dalam masyarakat? Ya, kepada kelompok 1 untuk menjawab atau masih mau diskusikan? Masih mau diskusikan? Ya, ini saya kasih kesempatan untuk kurang 1 menit ya untuk membahas tentang jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah, ya silakan. Proses terbentuknya norma dalam masyarakat terbentuk karena pada dasarnya setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Maka, untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. Ya, bagaimana kelompok ketiga? Masih ada yang perlu ditanya tentang pertanyaan ini atau jawaban yang sudah disampaikan? Sudah mengerti atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk masih ada lagi di kelompok yang lain? Oh ya, silakan. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Ya, ini
ini kelompok 1 perhatikan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Ya, mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Bagaimana kelompok 1 langsung menjawab atau mendiskusi kita? Diskusikan dulu, Pak. Iya, saya akan berikan kesempatan 1 menit, kurang lebih 1 menit untuk mendiskusikan. Ya, kelompok 1, ya ini sudah bisa menjawab dari kelompok yang lain. Sudah, Pak. Ya, dipersilakan untuk menjawab. Norma diperlukan dalam masyarakat karena untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Ya, itu sangat bagus. Tepuk dulu untuk kelompok ini. Bagaimana kelompok 2? Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, sekarang ini kita masuk di kelompok 2. Bagaimana, sudah selesai kelompok 2 atau masih belum? Belum, Pak. Oh, masih belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Ya. Coba ya, ini mau muter lagi ini. Ini 2 menit lagi ya, ini kesempatan untuk menyelesaikannya. Gimana kelompok 2? Gimana kelompok 4? Masih belum? Masih. Ini ya, ini baru kelompok 1 yang sudah selesai ini. Ya, kelompok 2 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, ya, dipersilakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerjasama kami dari kelompok 2. Jawaban dari nomor 1 yaitu 4 macam norma menurut bidangnya lengkap dengan contohnya yaitu 1. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya 1. Tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. 2. Tidak mencontek pada saat ulangan atau ujian. 2. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup Indonesia. Contohnya berkata sopan kepada orang tua. 2. Menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. 2. 3. Norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. 4. Norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor 2. Jawaban nomor 2 yaitu perbedaan sanksi kebiasaan dan istiadat, yaitu sanksi kebiasaan tidak mengikat dan berlaku bagi semua masyarakat secara umum. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak seperti sanksi pelanggaran pada hukum adat. Sedangkan sanksi istiadat bersifat mengikat dan hanya berlaku bagi sekelompok orang yang memahami adat
menjadi tenang. 2. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. Mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Demikian hasil kerjasama kami dari kelompok 2. Jika ada masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak, ini kita sudah mendengarkan hasil daripada diskusi kelompok 2. Maka untuk kelompok yang lain, baik kelompok 1 tadi, kelompok 3, 4, silakan kalau ada yang kurang paham bukan pembahasan atau dari hasil diskusi kelompok 2 kepada anak kami di kelompok 1 atau 3, 4, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana perbedaan sanksi, kebiasaan, dan adat istiadat? Ya, ini kelompok 2 ini sudah tahu tadi apa yang ada pertanyaan? Sudah? Ya, silakan untuk menjawab atau mau diskusikan sekali. Mau diskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Ya, cepat ya. Gimana sudah? Sebelum. Silakan untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sanksi kebiasaan tidak mengikat dan berlaku bagi semua masyarakat secara umum. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran pada hukum adat. Sedangkan sanksi adat istiadat bersifat mengikat dan hanya berlaku bagi sekelompok orang yang memahami adat tertentu saja. Bagaimana kelompok penanya? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Atau masih ada lagi yang perlu ditanya? Ya, silakan. Apa saja manfaat mentaati norma bagi diri sendiri? Ya, silakan kelompok 2 langsung mencatat dari pertanyaan kelompok 4 dan langsung menjawab. Ya, ulang pertanyaannya. Apa saja manfaat mentaati norma bagi diri sendiri? Oke, sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana kelompok 2? Ya, langsung kelompok 2 menanggapi dari pertanyaan kelompok yang lain. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib dan damai, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Ya, bagaimana kelompok penanya? Sudah mengerti? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, sekarang kita masuk di kelompok yang 3 yang mempresentasikan dan juga siap kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada anak kami di kelompok 3 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Dan hasil presentasi kami yaitu 1. Lakukan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. 2. Apa pengertian keadilan? 3. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Dan jawaban kami yaitu 1. 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat, yaitu mengakibatkan perselisihan,
pertengkaran atau kekacauan, melanggar hak-hak orang lain, dan merugikan hak atau kepentingan orang lain. Jawaban kedua yaitu keadilan adalah keadaan di mana setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Jawaban yang ketiga yaitu arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan yaitu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Bila ada masukan dan pertanyaan, kami silakan. Iya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, kepada kami dari kelompok 1 ini baru pertanyaan kita ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Silakan kalau ada pertanyaan yang ditanya di kelompok ketiga. Ada Pak. Iya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 3 perhatikan pertanyaan dari kelompok 1. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Ya, coba ulang. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Ya, bagaimana kelompok 3 sudah mengerti dengan pertanyaan dari kelompok 1? Sudah, ya silakan dijawab. Bagaimana kelompok 3 sudah bisa dijawab? Ya silakan. Silakan untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa mengerti dengan jawaban dari kelompok ketiga? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk dari. Ya, masih ada lagi? Ada Pak. Iya, silakan. Kelompok berapa tuh? Kelompok? Pak. Ya, silakan. Apa saja akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Ya, ulang pertanyaannya. Apa saja akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya yaitu mengakibatkan perselisihan, pertengkaran atau kekacauan, melanggar hak-hak orang lain, dan merugikan hak atau kepentingan orang lain. Iya. Tepuk tangan dulu. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang memberikan pertanyaan di kelompok 3? Ya, kepada kami di kelompok terakhir ini ya, ini kelompok terakhir, ini kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan dan kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan ya atau masukan. Silakan kepada anak kami kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil prestasi dari kelompok 4. Hasil prestasi kami yaitu 1. Sebutkan 2 contoh perilaku sesuai normal dalam kehidupan di sekolah. 2. Tuliskan sanksi bagi pelanggaran normal kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. 3. Jelaskan mengapa aturan itu dibuat. Jawaban 1. 2 contoh perilaku sesuai normal dalam kehidupan di sekolah itu menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Berkata sopan kepada guru dan karyawan sekolah. 2. Denda. 3. Aturan dibuat agar manusia perlu aturan supaya hidup manusia bisa lebih teratur dan mudah untuk diatur.
B. Sebagai tujuan hidup manusia agar mampu menjadi seseorang yang beretika dan bermoral. C. Manusia perlu aturan agar manusia memiliki hidup yang terarah dan jalan yang terang. D. Manusia perlu aturan agar tidak terdapat pertentangan atau konflik dalam interaksi sosial antara sesama manusia di lingkungan masyarakat. E. Untuk menciptakan keadilan sosial maupun mutu bagi setiap individu agar tercipta kehidupan yang tentram, damai dan bebas dari konflik. F. Untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak berbuat seenaknya serta memperhatikan, menghargai dan menghormati orang lain. Demikian hasil prestasi dari kelompok 4. Jika ada masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ini sudah dari kelompok 4, ini kelompok yang terakhir. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, silakan untuk ditanya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ini masih kelompok 1. Ya, catat ya, ini pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan mengapa aturan dibuat. Jelaskan mengapa aturan itu dibuat. Itulah pertanyaan daripada kelompok yang pertama. Dijawab atau langsung ini mau langsung beberapa pertanyaan atau dijawab dulu satu persatu? Bagaimana kelompok yang keempat? Dijawab persatu. Langsung ditanya semua pertanyaan atau satu persatu langsung dijawab? Oke, satu persatu. Ya, silakan. Silakan untuk menjawab dari kelompok yang pertama. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. A. Manusia perlu aturan supaya hidup manusia bisa lebih teratur dan mudah untuk diatur. B. Sebagai tujuan hidup manusia agar mampu menjadi seseorang yang beretika dan bermoral. C. Manusia perlu aturan agar manusia memiliki hidup yang terarah dan jalan yang terang. D. Manusia perlu aturan agar tidak terdapat pertentangan atau konflik dalam interaksi sosial antara sesama manusia di lingkungan masyarakat. Iya, bagus sekali. Bagaimana kelompok 1 sudah mengerti? Sudah, Pak. Masih ada lagi yang ditanya dari jawaban dari kelompok 4? Bagaimana? Tidak? Ya, bagaimana kelompok yang lain? Oke, silakan. Kelompok berapa tadi kelompok? 3. Iya, silakan kelompok 3. Bagaimana contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah? Ya, silakan kelompok 4 untuk menjawab ulang pertanyaannya. Ya. Bagaimana contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah? Ya, silakan untuk kelompok yang terakhir untuk menjawab. Bagaimana, sudah bisa menjawab? Sudah, Pak. Ya, silakan jawab. 1. Menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Berkata sopan kepada guru dan karyawan sekolah. Ya, bagaimana, sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Iya, baik anak ini coba perhatikan hadap di sini, ya, hadap di sini. Gimana, coba? Siap. Nah, ini coba perhatikan. Semua yang sudah saya presentasikan itu, yang bakal bertanggung itu adalah bagian daripada macam-macam norma. Dan ini tentang pengertian daripada norma adalah merupakan aturan atau pedoman hidup manusia di dalam masyarakat. Nah, ini. Sementara tentang daripada macam-macam norma seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 1 persatu tadi adalah ada 4 macam-macam norma.
adalah norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan itu adalah berasal dari hati nurani sendiri. Artinya itu adalah kesadaran daripada seseorang. Contohnya, ini contohnya seperti pada gambar yang pertama tadi, bahwa tidak boleh menyuntik pada saat ujian. Ini tidak boleh mengambil barang orang lain pada tempat atau tidak boleh mencuri. Itu adalah termasuk daripada contoh daripada norma kesusilaan, yang artinya ini adalah berasal dari diri kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah norma kesopanan. Ini seperti yang ada di gambar tadi. Ini adalah sengaja Bapak ini tidak memberikan norma apa yang ada di gambar tersebut, karena ini adalah tugas kalian. Norma kesopanan ini adalah merupakan cara bagaimana bergaul kita setiap hari kepada sesama manusia. Bagaimana cara interaksi kita untuk memberikan kata-kata yang baik. Contohnya tadi adalah menyalam Bapak Ibu guru. Ini menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Itu adalah merupakan ciri-ciri daripada norma agama. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada juga mengenai norma agama. Norma agama ini adalah merupakan ini bersumber dari wahyu Tuhan. Ini adalah berasal pada Tuhan, di mana bahwa setiap manusia itu mempunyai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ini ada beberapa contohnya, nanti dibuka balik bukunya. Ada misalnya menghargai sesama agama, tidak mengganggu cuma pada saat berdoa. Itu adalah bagian daripada norma agama. Norma hukum. Norma hukum ini sesuai dengan gambar yang saya katakan tadi di bagian yang terakhir. Ini norma hukum ini adalah yang dibuat oleh lembaga daripada negara. Ini adalah misalnya contohnya seperti yang ada di situ, adalah salah satu contoh daripada norma hukum, di mana bahwa aturan ini adalah dibuat oleh negara. Contohnya, seseorang yang melanggar atau tidak mengurangi helm, itu adalah termasuk daripada norma hukum, di mana sudah melawan atau tidak mentaati daripada aturan atau norma hukum. Makanya di situ polisi itu akan memberikan suatu surtiran. Itu adalah contohnya. Dan yang seterusnya ini kepada anak kami semua, ini coba perhatikan secara umum bahwa norma itu ada dua. Ini adalah macam-macam norma. Tetapi norma itu ada norma yang tertulis dan ada juga norma yang tidak tertulis. Norma yang tertulis contohnya adalah seperti tata tertib yang sudah kita lengkapkan di kantor. Di situ sudah ada aturan siswa. Siswa tidak boleh terlambat berangkat. Siswa harus memakai baju seragam atau atribut. Itu adalah merupakan norma yang tertulis. Sedangkan norma yang tidak tertulis biasanya ini adalah adanya di masyarakat, adalah adanya nilai-nilai kebiasaan adat istiadat. Contohnya di dalam kelas atau di lingkungan pendidikan, siswa menyalam guru, siswa menyapa guru, siswa membersihkan ruang kelas. Itu adalah termasuk norma yang tidak tertulis, tetapi itu selalu dilaksanakan. Baik anak-anak, demikianlah yang menjadi materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan semua materi kita tentang norma dan macam norma? Sebelum Bapak akan memberikan, silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat, maka akan terjadi 3 akibat dari pelanggaran tersebut, yaitu mengakibatkan perselisihan, pertengkaran ataupun kekacauan, melanggar hak-hak orang lain, dan merugikan hak dan kepentingan orang lain.
Gitu, saya coba dulu tepuk tangan. Pada hari ini, di mana bahwa norma itu adalah tidak boleh itu dilanggar, karena itu adalah merupakan norma kita. Dan ini bukan hanya di lingkungan sekolah ini, di mana kita berada, di situ juga norma itu tetap kita laksanakan, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, dan begitu juga mengenai di tata bahasa kita dan lain sebagainya. Bagaimana ini, karena ini sudah selesai dengan materi kita pada hari ini, maka saya akan memberikan tugas sama kalian. Ini adalah tugas di rumah dan silakan nanti mungkin sudah ini itu langsung di belakang itu adalah langsung di belakang kalian di rumah. Ya, langsung di belakang. Langsung di belakang. Bagaimana? Sudah semua? Ya, baik. Karena materi kita hari ini sudah selesai dan di situ Bapak sudah memberikan tugas kalian itu sebagai bahan kalian di rumah. Dan materi kita hari ini sudah selesai. Tadi kita mengawali dengan doa dan sekarang kita juga mengakhiri dengan doa. Peradakan siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Siapa lagi? Ya. Ya, silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan mengenal nama-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau telah menolong kami dari tadi kami mulai pelajaran kami dan hingga akhir ini. Ya Tuhan, kami sadar itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, setelah kami mempulang, berkatilah kami di perjalanan agar kami bisa sampai di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Ibu guru kami, berkati juga mereka juga kesehatan, agar mereka juga sampai di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah dia di kerajaan surga. Amin. Oke, baik, Bapak akan dan demikian adalah materi kita pada hari ini. Masih ada semangat?